اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعلم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكرامك على سيد عبادك واشرف عبادك أسعد الأرض والعجم والإمام طيبة والأرض وترجماني لسائر القيم ومنبع العلم والفقه والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفين يا رب زده شرفين يا رب زده شرفين يا رب وتوصيفا ورفعته ومهابته وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وقوانينا أبي بكر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين شيخ معلم شافي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala:
Wal maqalatul khamisatu, adapun makalah yang kelima, qala Utsmanu radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat Utsman ya bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi, ahaduha min kibalillahi ayyakhudha minhu al-qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata ya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Innal mu'mina, bahwasannya seorang mukmin, yang bagi seyogianya ayyakuna masyian, hendaknya ada dia itu berjalan di muka bumi ini, fi sittati anwa'in, dalam 6 perkara, minal khawfi, daripada rasa takut atau kekhawatiran. Jadi kata sahabat Utsman bin Affan, kita ini hendaknya merasa takut, merasa khawatir ya dalam menjalani hidup ini. Ada 6 perkara yang patut kita harus merasa takut ataupun merasa khawatir. Apa itu 6 perkara yang harus kita senantiasa merasa takut dan merasa khawatir? Ahaduha, adapun yang pertama dari 6 macam sesuatu itu, ayyakhafa min kibalillahi, hendaknya dia takut min kibalillahi, dari sisi Allah Ta'ala. Apa yang kita takutin dari Allah Ta'ala, apa yang kita khawatirin dari Allah Ta'ala, ayyakhudha minhul imana, Allah mengambil minhu, daripada dia itu, al-imana, akan iman seseorang itu, waqtan naz'i, ketika lagi naza', ketika lagi sakaratul maut di sini. Ya, jadi kita ini dalam hidup ini jangan ngerasa tenang-tenang aja, jangan ngerasa baik-baik saja, harus ada kekhawatiran, harus ada rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita takutin? Yang kita takutin adalah jangan sampai ya Allah pas lagi sakaratul maut iman kita dicabut sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk itu kita senantiasa tuh taat sama Allah, senantiasa kita beribadah sama Allah, dan senantiasa kita ini berdoa sama Allah agar apa? Agar nanti ketika sakaratul maut iman kita tetap ada pada diri kita di situ. Makanya dalam sebuah kitab itu dijelaskan, ketika orang lagi sakaratul maut itu yang namanya iblis, yang namanya setan itu demen banget ngodain cucu Adam di situ. Dia itu nawarin air, dia itu nawarin sesuatu yang menyejukkan bagi dia itu, dengan iming-iming bahwasannya dia itu akan diselamatkan di situ. Padahal itu iblis sedang ya menggoda kita agar kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan tanpa beriman, bi ghairi iman. Na'udzubillah min. Nah, untuk itu kita ini selalu berlindung sama Allah, kita selalu berdoa sama Allah agar kita ini ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah dan membawa iman Islam kita dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ada sebuah ada sebuah kisi-kisi, ada sebuah cara atau metode yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar iman kita senantiasa ya berada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Ruwiya, diriwayatkan, anna ibna Mas'udin,
bahwasannya sahabat Ibnu Mas'ud ya, dia itu selalu berdoa bihadzal du'ai, dengan doa ini ya, karena kekhawatiran apa yang tadi itu ya, yang dikhawatirin daripada sisi Allah, khawatir iman kita ketika sakaratul maut itu dicabut oleh Allah. Maka sahabat Ibnu Mas'ud itu membiasakan diri untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bunyi doanya? Nah, ini doanya nih. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Nah, ini dihafalin nih, dihafalin. Kita husnuzon sama Allah dan kita percaya sama Allah, yang namanya doa itu pasti dikabulin sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka memohon kepadamu ya Allah, imanan la yartaddu, akan iman yang tidak pernah murtad. Tuh. Jadi kita terus tuh setiap habis sholat, setiap doa-doa yang kita panjatkan, selalu kita sertakan doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka memohon kepadamu ya Allah, imanan la yartaddu, akan sebuah iman yang tidak pernah murtad kepadamu ya Allah. Imanan la yartaddu, iman yang kokoh, iman yang istiqomah, yang tidak murtad. Ya, diminta di situ. Jangan sampai kita nggak minta di situ. Wa na'iman la yanfaddu, dan aku meminta kepadamu ya Allah, na'iman, akan nikmat-nikmat, akan sebuah nikmat, la yanfaddu, yang tidak pernah hilang dari diri kita di situ, yang tidak pernah lenyap dari diri kita di situ. Minta tuh. Wa qurrata ainin, dan aku meminta kepadamu ya Allah akan kebahagiaan la tanqati'u, yang tidak pernah terputus, yang senantiasa ada pada diri kita. Qurrata ain, ada kalanya qurrata ain itu adalah berupa ibadah kita, ada kalanya qurrata ain itu berupa anak dan keturunan kita. Intinya Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita ya, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah putus dari diri kita. Ya, Rasulullah itu qurratu ainnya itu adalah sholat. Jadi Rasulullah itu yang menjadi penyejuk hatinya beliau itu adalah as-sholat, sholat. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku meminta kepadamu ya Allah berdekatan dengan nabimu. Murafaqah itu maknanya dempetan gitu, boncengan, maksudnya dempetan, bertetangga. Dan aku memohon kepadamu ya Allah akan berdekatan dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, pada setinggi-tingginya surga-surga yang kekal abadi di situ. Nah, ini doanya tuh, apalin dah tuh, stabilo dah tuh ya. Biar apa? Biar kita, iman kita nanti ketika sakaratul maut nggak dicabut sama Allah, tidak dibikin huru hara oleh setan di situ. Ya, bareng-bareng bacaannya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi
Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Udah kita amalin, nah tinggal tuh kita istiqomahin. Mudah-mudahan kita semuanya itu dijaga keturunan kita, ya, kita dan keluarga kita semuanya daripada iman yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita dan keluarga kita. Amalin nih doanya. Nah itu tuh. Jadi yang pertama yang harus kita waspadai daripada sisi Allah itu, Allah mengambil iman kita daripada diri kita ketika sakaratul maut. Nauzubillah min dzalik di situ. Masih ingat nggak cerita tentang ulama tuh, ulama besar yang mana ketika dia berpapasan dengan orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat ini bilang, ya Kiai katanya, kira-kira bisa nggak Allah itu memutarbalikkan ya kondisi seseorang. Engkau jadi aku jadi engkau di situ. Nah, seketika itu ulama itu langsung nangis dan pingsan. Kenapa? Karena khawatir takut keimanannya itu diambil sama Allah di situ. Nah, untuk itu kita selalu memohon sama Allah agar senantiasa dijaga iman Islam kita. Wasani, adapun yang kedua, ayyakhafa, dia itu merasa takut atau merasa khawatir min kibalil hafadzati, dari sisi malaikat hafadzah. Siapa itu malaikat hafadzah? Malaikat hafadzah itu adalah al-katibina, malaikat yang senantiasa mencatat li a'malil ibadi, akan amalan-amalan para hamba-hamba Allah. Ya, kita kudu takut tuh. Dari apa? Takut daripada malaikat katibin itu, malaikat hafadzah yang senantiasa mencatat amal kita, baik yang baik ataupun yang buruk, ya. Ayyab tubuh, mereka itu senantiasa mencatat alaihi, atas si hamba itu, ma yaftadihu, apa yang dia pertontonkan, bihi, dengan itu ma, dengan sesuatu yang dicatat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu yang harus kita khawatirin. Ya Allah, saya takut dah Allah, ya Allah, khawatir nanti ketika di padang mahsyar, di mauqif, di tempat kita berkumpul, dikumpulkannya semua makhluk oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar, itu malaikat itu nunjukin amal perbuatan kita di situ, dipertontonkan di situ. Lah iya kalau yang baik-baik yang dipertontonkan di situ. Lah kalau yang buruk, itu kan semua alam semesta mengetahui itu semuanya, keburukan kita di situ. Ya, kita jangan adem-adem aja sekarang ini. Harus ada sebuah kekhawatiran, harus ada sebuah rasa takut, kewaspadaan, khawatir nanti Allah buka topeng kita, Allah buka keburukan amal kita yang selama ini kita tutup-tutupin di sini gitu. Ternyata sama malaikat hafadzah dibuka tuh keburukan kita di padang mahsyar di situ. Nauzubillah min dzalik di situ. Nah, itu yang harus kita khawatirin di situ.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi. Apa kata Nabi? Fuduhud dunya, dibuka topengnya seorang hamba di dunia. Fuduh tuh ya maknanya dibuka topengnya. Fuduhud dunya, diperlihatkan topengnya seseorang di dunia. Ahwanu, itu lebih ringan. Min fuduhil akhirah, daripada dibuka ya keburukan seseorang itu di akhirat. Kalau di dunia kan skalanya kecil di situ, ya paling sekampung di situ. Kalau di mahsyar itu semua orang tahu, bahkan Rasulullah nyaksiin, para nabi nyaksiin, orang tua kita, guru-guru kita nyaksiin, dan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Tabrani anil Fadl. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Al-Fadl. Qala Al-Minawi, telah berkata ya Syekh Al-Minawi, ai jelasnya al-aru, aib itu ya, al-hasilu, yang dihasilkan, lin nafsi, bagi dirinya, min kashfil aibi fid dunya, daripada terbukanya aib ketika di dunia, biqasdit tanassuli, dengan tujuan melepaskan, minhu, daripada itu aib, ahwanu, lebih ringan, lebih gampang, lebih mudah, min kitmanihi, daripada menyembunyikannya dia itu, ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Kita nih punya aib kebuka di kampung gitu, lantaran kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak senonoh ataupun melakukan perbuatan maksiat, itu kebuka di kampung ya. Satu RT itu ketahuan di situ, satu RT itu tentang ya buruknya kita, perbuatan maksiatnya kita di situ. Itu lebih ringan, itu lebih kecil, itu lebih mudah, lebih ringan maksudnya, ketimbang nanti ketahuannya di sono, di akhirat di situ. Kenapa? Karena di sono jauh lebih berat lagi skalanya di situ. Ya. Hatta yansyura, sehingga tersebar itu aib nanti di neraka, apa, di mahsyar di situ. Ya. Kenapa? Karena yang nyaksiin itu skalanya udah bukan kampung lagi gitu. Skalanya semua alam semesta. Malaikat juga ngelihat dan yang lainnya di situ. Jadi semuanya tahu di situ. Yansyuro, menyebar, tersebar tuh semua aib-aib. Wa yashtahiro, dan menjadi viral. Viral tuh di sana. Semuanya makhluk pada tahu di situ tentang aib ya yang dilakukan oleh orang ketika di dunia di situ. Fil mauqifi, pada mauqif. Mauqif itu tempat kumpul orang itu di mahsyar, itu namanya mauqif di situ. Bayangin tuh. Makanya ya orang-orang yang ngerti tentang agama gitu, mereka lebih baik ya dipermalukan di dunia aibnya ketimbang nanti dipermalukan aibnya di padang mahsyar gitu. Ya, mereka lebih memilih di dunia. Kenapa? Karena jauh lebih ringan ketimbang di sono berat di situ. Intaha, selesai. Walidha, dan oleh karenanya, lama waqa'a, manakala pernah terjadi, ba'dus sahabati, oleh sebagian sahabat Nabi, fi zina, dalam melakukan zina, wa arafa, dan dia mengetahui, hadzal hadisa, akan hadis ini. Jadi ada sahabat Nabi nih, dia tutupin betul. Jadi sahabat Nabi ini dia melakukan perbuatan zina. Nah, ketika dia melakukan perbuatan zina, dia tutupin. Suatu ketika dia ngaji sama Nabi. Ketika dia ngaji sama Nabi, Nabi bahas hadis ini nih. Fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhir. Dibuka topengnya seorang hamba, dibuka aibnya seorang hamba di dunia, itu jauh lebih ringan ketimbang dibukanya dia punya aib di akhirat. Karena dia merasa melakukan perbuatan zina dan selama itu dia menutupinya, karena dia pas banget ketemu hadisnya nih, pelajarannya akhirnya aqarra bidzalika,
dia mengakui bidzalika dengan yang demikian itu, artinya perzinahan yang sudah dia lakukan, yang selama ini dia tutup-tutupin, ya, lahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahuddahu, untuk mencambuknya, untuk dihukum, dicambuk. Kenapa tuh dia sampai ngaku? Berarti kan luar biasa tuh Rasulullah menjelaskan tentang uraian hadis tadi tuh. Kalau topeng kita bakal dibuka sama Allah di akhirat itu jauh lebih mengerikan ketimbang di dunia. Itu sampai-sampai si sahabat ini yang tadinya menyembunyikan dia punya perbuatan zina, dia sampai ngaku di situ. Sampai dia bilang, ya Rasul, apa sih kata Rasul gitu? Saya melakukan zina. Kata Rasul, enggak, paling kamu tatap-tatapan doang gitu. Bener Rasul, saya begituan katanya. Enggak, paling kamu itu pegang-pegangan tangan doang. Enggak, sampai 4 kali dia ngaku sama Rasul. Bener Rasul, saya melakukan itu. Nah, karena dia sudah benar-benar mengakui gitu, ya, maka Rasul melaksanakan, ya, cambukan itu di situ. Walam yarji', dan ya, si sahabat itu tidak mencabut. Padahal Rasul udah nyindir-nyindir di situ, enggak, paling kamu ini doang. Tapi tetap kokoh dia mengakui sebenar-benarnya dia melakukan. Padahal Rasul udah bilang tuh, enggak, kamu paling tatap-tatapan doang, pegang-pegangan dan yang lain. Walam yarji, dan si pemuda ini, si sahabat ini tidak mencabut pengakuannya, ya, anil ikrari, daripada pengakuannya, ma'a ta'ridihi, beserta, ya, menawarkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu, kepada si sahabat itu, birruju'i, untuk mencabut dia punya pengakuan di situ. Padahal Rasul udah nawarin tuh, tapi karena saking takutnya tuh, dia nggak mau nanti dibuka aibnya itu di akhirat, dia sampai memberanikan diri sama Nabi itu, bener ya, sampai 4 kali di situ. Nah, kenapa tuh motivasinya dia itu sampai seperti itu? Li'ilmihi, karena mengetahuinya dia, karena pahamnya dia, bi anna fadihatahu, bahwasannya dibukakan, ya, topengnya dia itu, dibukakan aibnya dia itu, fid dunya, di dunia, bi iqamatil haddi, dengan dilaksanakan cambukan ataupun hukuman, ahwanu, itu lebih ringan, min fadihatil akhirati, ketimbang daripada dibuka aibnya di akhirat. Bayangin, akhirnya itu hadis ini kan cuman potongan doang. Kalau di dalam kitab Bukhari-nya itu dijelasin bahwasannya orang itu dicambuk sampai meninggal. Ketika meninggal, akhirnya ini, ya, si sahabat ini namanya Malik ini, dia masuk surga di situ. Bahkan Nabi mengilustrasikan, mendefinisikan bahwasannya nih, ya, pengakuan taubatnya si sahabat ini yang mengakui perbuatan dosanya itu tuh, apabila untuk menutupi satu kesalahan orang yang ada di satu wilayah gitu, itu bisa menutupi di situ, karena pengakuan dia yang luar biasa di situ, gentlenya dia itu mengakui tentang kesalahannya dia di situ. Tuh, seperti itu, ya. Kalau kita kan sebaliknya, melakukan kemaksiatan, anak kita ataupun siapa melakukan kesalahan justru ditutup-tutupin, salah. Ya, kenapa? Karena justru nanti lebih berat di sana, di akhirat. Tanggung jawabnya jauh lebih berat ketimbang di dunia di situ. Masih ingat nggak ceritanya anaknya Sayyidina Umar, Abu Ubaidillah, Abu Sahmah? Ya, yang mana dia itu adalah merupakan anak, dan Ubaidillah ini adalah salah satu anak Sayyidina Umar yang suaranya mirip banget sama Rasulullah kalau lagi ngaji. Cuman satu saat itu beliau itu dikasih ujian sama Allah, dikasih sakit panas lah, sakit lama, sakitnya hampir mendekati kematian di situ. Cuman nasib berkata lain, Allah kasih kesembuhan di situ. Nah, ketika dia sembuh, yang namanya orang lama sakit kan pengen menghirup udara segar, dia pengen jalan gitu, pengen jalan-jalan, iniin apa, ngelancarin dia punya
otot-otot dan yang lainnya. Akhirnya dia keluar. Ketika keluar, dia bertemu dengan yang namanya dia punya teman-temannya. Dalam hal ini temannya itu salah satunya ada kalangan daripada Yahudi di situ. Nah, tanpa disadari ternyata dia itu disediakan yang namanya khomar, perasan anggur. Kalau kita apa namanya? Anggur merah, tiup gitu. Ya, intisari gitu. Akhirnya dia minum. Padahal tanpa sepengetahuan dia, kalau dia tahu nggak mungkin. Dia meminum minuman khomar itu. Akhirnya dia minum, maka timbullah dia itu hilang kesadarannya. Ada efeknya, dia mabok di situ. Ketika dia mabok, dia beranjak dari tempat itu, dia beranjak mau pulang. Ketika dia mau pulang, dia bertemu dengan seorang jariyah, seorang perempuan. Karena dalam pengaruh minum-minuman keras, akhirnya itu dia menggoda, yurawiduha, menggoda itu si wanita. Akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Udah tuh, kejadiannya udah lama. Cuman karena si wanita ini perempuan, ya kan, akhirnya dia bunting tuh. Dia hamil. Lama-kelamaan kan ya perutnya gede di situ. Bayinya makin gede. Akhirnya sampai lahirlah itu bayinya. Ketika bayinya sudah lahir, dibawa tuh itu anak mau diserahkan kepada si Ubaidillah itu, si Abu Syahma. Pas banget ketika dibawa itu ada ayahnya Sayyidina Umar sedang di masjid lagi ngajar di situ. Lagi menyampaikan tentang masalah agama itu. Tiba-tiba si wanita ini langsung ngasih aja tuh anak, ya. Engkau lebih berhak daripada anak ini. Ya, bayangin tuh, nggak tahu urusannya, tiba-tiba engkau lebih berhak daripada anak ini ketimbang saya. Singkat cerita maksudnya apa? Ini anak siapa? Kok tiba-tiba saya lebih berhak di sini? Ini adalah cucu dari anakmu. Ini cucumu di sini. Cucuku yang mana katanya? Masa ngawinin nggak bilang-bilang gitu kan? Dari anakmu yang bernama Ubaidillah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Syahma di sini. Benar kamu, benar. Berani sumpah, berani. Akhirnya sumpah di atas Al-Quran. Akhirnya berkesimpulan bahwasanya Sayyidina Umar bahwa si wanita ini benar. Akhirnya Sayyidina Umar langsung dia mau ke rumah, mau nemuin anaknya yang bernama Abu Syahma di situ. Dan dia berpesan kepada jamaah, kalian jangan kemana-mana, tetap di tempat sampai saya pulang, sampai saya balik ke sini lagi. Udah, kamu pegang anak ini dulu, nanti urusannya belakangan di situ. Akhirnya pulang tuh Sayyidina Umar menemui anaknya. Anaknya Abu Syahma lagi makan. Dia lagi makan dengan enaknya. Ayahnya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata anaknya, ya abati, wahai ayahku, sini makan bareng ayo gitu. Apa kata Sayyidina Umar selaku ayahnya? Silahkan makan yang kenyang, nikmatin. Sesungguhnya ini adalah makanan terakhirmu. Bayangin tuh. Kita lagi makan dibilang ini makanan terakhir. Gimana perasaan kita? Itu langsung tuh bercampur aduk perasaan ya Abu Syahma itu. Wahai ayahku, ajaran siapa yang mengatakan seperti itu? Bukankah Rasulullah telah wafat? Apakah wahyu turun lagi di situ? Enggak. Udah, kamu makan, habis itu nanti kita selesaikan di situ. Akhirnya sudah rapi makan dan yang lainnya. Ingatkah kamu, ditanya itu diinterogasi, ingatkah kamu wahai anakku, dulu kamu ketika satu saat kamu keluar, kemudian kamu mampir di satu tempat, kemudian kamu itu minum ini dan yang lainnya tanpa kamu sadari, dan kamu melakukan perbuatan yang aniaya itu, perbuatan zinah itu di situ. Tadinya nggak ngelak, tadinya nggak ngaku di situ, cuman karena udah didesak dan yang lainnya, akhirnya dia ngaku, iya benar ayah. Tapi itu aku lakukan atas dasar ketidaktahuan saya, wahai ayah. Saya nggak tahu
Kalau itu bahwasannya khomar, kalau saya tahu saya nggak bakal gitu. Ya, cuman yang namanya nasi udah jadi bubur di situ, ya. Akhirnya mau nggak mau Sayyidina Umar itu ya harus menuntaskan tuh, ya, yang namanya hukuman bagi si pelaku zina di situ. Akhirnya langsung tuh diseret, Abu Syahma itu diseret, ayo ikut ayah gitu. Ya, jangan dulu ya, saya baru sembuh ya, dan yang lainnya gitu kan. Ayo ikut ayah, udah gitu. Saya ayah, saya mau dibawa kemana ya? Aku akan ya giring kamu itu, aku akan bawa kamu itu di masjid di situ, di mana orang pada berkumpul di situ. Apa kata Abu Syahma? Wahai ayahku, jangan di sono ya ayah, saya malu. Di situ banyak ada paman, ada teman-teman, kawan-kawan dan yang lainnya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Justru itu, aku akan tuntaskan kamu, aku permalukan kamu, aku akan selesaikan urusanmu itu di dunia ketimbang nanti di akhirat jauh lebih berat. Ayah jauh lebih malu dan kamu juga pasti jauh lebih malu lagi. Lebih baik sekarang diseret tuh langsung, diseret. Sehingga sampailah di keramaian itu, di masjid itu. Wahai para sahabatku, ma'asyiral muslimin, ayyuhan nas, ini anakku telah melakukan perbuatan maksiat dan aku sendiri yang akan mencambuknya sebanyak 100 kali. Saksikanlah semuanya. Ya. Wahai Al-Bojo, sini, bawa pecutan yang paling ini, dan kamu jangan mecutnya, jangan nggak enak. Kamu harus tega sebagaimana kamu biasanya yang memukul orang yang melakukan perbuatan zina di situ. Karena yang nyuruh itu adalah Sayyidina Umar dan yang bakal dieksekusi adalah anaknya, serba salah. Cuman karena dia terus dibujuk, karena takut juga sama ayahnya, sama Sayyidina Umar itu, akhirnya dia, ya baik, siap di situ. Akhirnya Abu Syahma bilang, ayah, tolong kali ini aja maafin saya ayah. Oh, maafin saya, jangan. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau seandainya seorang anak yang melakukan perbuatan maksiat dan dia bisa meminta maaf kepada ayah-ayahnya, maka penduduk neraka itu pasti mereka itu akan meminta tolong kepada ayah mereka masing-masing. Cambuk, dicambuk 100 kali. Apa 10 kali awal deh. Akhirnya dia nangis gitu. Ayah, panas ayah gitu. Ketika pukulan 10 kali itu udah selesai, kemudian mau dipukul lagi yang ke-20 gitu, 10 yang kedua di situ. Itu Abu Syahma itu mendekati ibunya. Ibu, tolongin aku bu, panas bu, bilangin ayah disuruh berhentiin bu. Akhirnya ibunya pun ngomong kepada Sayyidina Umar gitu. Udah Pak Anu ya, udah wahai Amirul Mukminin, maafkanlah anakmu ini. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau seandainya ya penduduk neraka itu bisa memohonkan maaf ya kepada ibunya ataupun orang tuanya, pasti mereka itu akan dimaafkan di situ. Cambuk lagi, cambuk di situ. Kemudian sampai beberapa kali cambukan, ya dia minta tolong kepada paman-pamannya, kepada sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar gitu. Paman, wahai sahabat ayahku, tolongin, panas perasaan tuh. Sekujur tubuh saya tuh semuanya penuh dengan yang namanya rasa panas di situ. Tolong hentikan ini, saya nggak kuat di situ. Akhirnya semuanya tuh pada minta tolong sama Sayyidina Umar. Udahlah, udahlah, hentikan semua ini. Anakmu udah nggak kuat di situ. Apa jawaban Sayyidina Umar? Tetap kokoh, cambuk dia, tetap. Akhirnya dicambuk lagi itu sampai sekian kalinya, sampai dia itu, sampai cambukan yang terakhir dia mengatakan, wahai ayahku, ibuku, saudaraku, sahabat-sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berpisah dengan sahabat-sahabatnya, dengan ayahnya dan yang lain. Ketika itu gublag langsung jatuh meninggal di situ.
Itu Sayyidina Umar yang begitu tegar langsung berlari, dan dia itu langsung menggendong itu anak, langsung diurusin semuanya sampai ya dimandikan, disolatkan dan yang lain. Akhirnya Sayyidina Umar itu karena saking capeknya, akhirnya dia tidur. Ketika dia tidur, dia ngimpi. Itu anaknya Abu Syahmah itu lagi naik kuda putih, di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, apa yang kau sudah lakukan wahai Umar itu sudah benar. Iya. Cambuklah, hukumlah orang yang melakukan kesalahan di muka bumi ini. Apa yang menjadi hak Allah, tunaikan di situ. Jangan kamu tutup-tutupi di situ. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Yang namanya hukuman atau aib, ya maksiat yang kita lakukan dibuka di dunia itu mah ringan. Ketimbang nanti di akhirat itu berat di situ. Dan itu menjadi penghalang kita ya daripada yang namanya ampunan-ampunan Allah di situ. Nah, untuk itu kita ini harus selalu waspada daripada yang namanya catatan-catatan buruk kita di situ. Ya, kita kalau bisa tuh apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita selalu mengeditnya. Gimana cara ngeditnya? Selalu kita mohon ampun sama Allah. Maksiat-maksiat yang besar-besar yang dulu pernah kita lakukan, kita selesaikan di dunia. Kalau kita dulu pernah mengambil hak orang, kita balikin. Kalau kita ngambil jatah warisan adik kita, kakak kita, balikin. Karena apa? Satu jengkal aja kamu ambil itu sudah ya menjadi kepantasan untuk kamu masuk neraka di situ. Balikin semuanya. Ketimbang apa? Ketimbang nanti di akhirat semuanya itu menyusahkan di situ. Ya. Bahkan dalam cerita yang lain dalam kitab Durratun Nasihin itu ada kan seorang kakak yang dia nggak bisa masuk surga lantaran dia pernah menelantarkan dia punya adik di situ. Dia kaya raya, warisannya banyak, tapi adiknya ditelantari, sehingga di sana itu dia nggak masuk surga. Apa yang menjadi penyebab dia? Ternyata dia punya adik perempuan, dia itu ditelantari. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita punya sangkutan hak Adam gitu di dunia ini selama kita masih hidup, selesaiin. Biar apa? Biar nanti di sana kita nggak berat ya. Nah makanya jangan kita selalu ngikutin hawa nafsu kita. Emang hawa nafsu begitu, dia maunya itu melawan mulu sama Allah di situ. Ya, menyalahi agama di situ. Ya. Ya, ini kayak panjang ya. Summa qala wasalisu ayyakhafa min qibali syaitani ayyubtila amalahu wallahu a'lam bishawab.